Yang di bawah lagi, kenapa nggak diborong di tukang roti keliling? Nah, ini satu hal yang mungkin tidak bisa dipahami masyarakat secara umum ya. Putra Siregar ini kenapa dia distribusi roti roti yang bisa dibilang mewah gitu. Ya karena mohon maaf, sebagian masyarakat miskin di Indonesia belum pernah merasakan barang-barang mahal seperti itu. Pun nggak harus masyarakat miskin deh. Mungkin kita aja, kalau misal ada orang yang tahu-tahu traktir Starbucks dengan segala snacknya, kira-kira tonton seneng nggak? Saya rasa nggak mungkin nggak ada yang nggak seneng ya. Nah ini maksud dari video ini dan kenapa saya sampaikan dua jenis komentar ini, ya karena teman-teman sebelum memahami tentang konten ya teman-teman tetap harus tahu terlebih dahulu kondisi masyarakat di Indonesia seperti apa. Karena sebaik apapun kegiatan, sebaik apapun konten yang teman-teman buat, pasti akan ada orang yang tidak suka. Dan seburuk apapun atau sejelek apapun konten yang teman-teman buat, pasti tetap akan ada yang suka gitu. Walaupun mungkin dengan banyak kritik dan saran yang lainnya gitu. Jadi sebelum itu semua, itu yang perlu teman-teman semuanya pahami. Entah di sini nanti teman-teman yang jadi tim konten berapa orang, ataupun mungkin ada teman-teman yang ingin sekedar mencoba memahami dari sisi konten itu seperti apa ya, itu yang perlu teman-teman pahami. Terus selanjutnya Mas Amar, next. Nah, sekarang gini, kalau misalnya kita berbicara tentang konten yang menarik, konten yang bagus gitu, dari mana kita harus memulai? Where to start? Ada beberapa hal yang mungkin ingin saya sampaikan, bukan pada teknisnya, tapi lebih kepada hal-hal sederhana yang selama ini belum teman-teman pahami, ataupun mungkin teman-teman sekedar tahu, oh ini mah cuma hal remeh, dan akhirnya teman-teman ya sekedar seadanya ada gitu, belum memaksimalkan apa yang sebenarnya bisa teman-teman mulai dari sekarang. Next, Mas. Ya, pertama adalah teman-teman harus memperbanyak referensi. Yang namanya bikin konten, yang namanya mencoba memahami audiens, berarti teman-teman harus memperbanyak referensi. Contohnya tadi, ada referensi tentang konten, banyak sekali tanggapan dari teman-teman ya, ada yang mungkin memahami, oh ini seharusnya angle-nya lebih baik seperti ini, oh mungkin angle-nya bisa lebih difokuskan ke teman-teman yang distribusi. Kenapa ya? Karena sekali lagi kalau kita berbicara tentang kerelawanan ya berarti lebih banyak hal yang akan kita sampaikan di kegiatan teman-teman relawan. Terus referensinya apa lagi? Teman-teman bisa cari referensi video ataupun desain ataupun jenis-jenis konten yang ada di internet. Disesuaikan dengan audiens ataupun followers dari teman-teman. Nanti akan ada di slide selanjutnya. Mungkin next, Mas. Nah, contoh referensi di sini di mana? Nah, ini kalau dari saya pribadi ada 3 jenis referensi ya. Yang pertama ini ada akun Syam Mas Fitria. Ini dokter Canva, memang spesialis Canva ya. Dan selanjutnya Froyonion, kalau mungkin teman-teman yang sudah lama menikmati YouTube, ya mungkin teman-teman tahu kiprahnya Froyonion gimana, dari awal bikin konten sampai akhirnya hampir semua konten Froyonion ini menjadi apa ya istilahnya salah satu ujung kiblat gitu ya, kiblat bersama dengan mungkin youtuber awal gitu ya, Chandra Leo dan lain sebagainya. Terus ada juga yang ketiga, ini ada elemen slide. Ini teman-teman untuk referensi desain ataupun referensi tutorial dan lain sebagainya, teman-teman juga bisa melihat dari elemen slide ini. Nah, ini elemen slide ini apa? Nah, ini akun Instagram yang menyampaikan cara membuat desain dari PowerPoint gitu. Nah, mungkin nanti teman-teman silahkan dilihat ya. Banyak sekali desain yang menarik, bahkan hanya dibuat dari PowerPoint gitu. Jadi sekali lagi nanti teman-teman kalau ingin berbicara tentang konten yang menarik ya, apapun jenis tools ataupun gadget yang digunakan teman-teman, yaitu nomor sekian. Yang pertama adalah teman-teman harus tetap memperbanyak referensi. Entah teman-teman juga bisa mencari dari YouTube ya, tutorial bikin konten apa segala macamnya. Ataupun mungkin teman-teman cari di Instagram juga tutorial dan lain sebagainya. Itu salah satu memperbanyak referensi. Next, Mas. Kemudian kalau teman-teman pengen memperbanyak
variasi konten ya, teman-teman berarti bisa melihat lebih banyak lagi jenis akun Instagram gitu. Ini kalau asumsi, kalau menurut saya, asumsi ini sebagai salah satu platform berita yang bisa dibilang kontennya cukup menarik menurut saya, banyak sekali kerah biru, distrik, ataupun bahkan konten-konten yang di Instagram gitu. Banyak sekali konten video, video panjang, interview, dan lain sebagainya yang menurut saya disampaikan dengan sudut pandang yang berbeda gitu. Nah, ini ada postingan paling atas, postingan tentang ACT ya. Kemudian ada juga salah satu akun, satu-satunya akun kementerian yang saya follow ya, Kementerian ESDM. Teman-teman silahkan kalau mencari referensi, mungkin ya, referensi ide konten yang tidak menyalahi apa ya, mungkin norma-norma seperti itu ya, karena ya teman-teman tahu sendiri kalau akun lembaga pemerintahan yang biasanya kaku ya, nah ini Kementerian SDM ini bisa menyampaikan informasi kementerian secara anak muda banget gitu ya, stylenya sangat berbeda dengan akun-akun kementerian yang lain. Nanti silahkan teman-teman cek sendiri ya akun-akun yang sudah saya rekomendasikan ini, ataupun mungkin teman-teman punya rekomendasi referensi akun yang lainnya silakan. Tapi ini beberapa rekomendasi dari saya. Next, Mas. Yang kedua, teman-teman yang pasti harus memperbanyak latihan. Kenapa ya? Karena kalau skill teman-teman, mungkin teman-teman berbakat gitu ya, tapi kalau belum pernah mengasah skill teman-teman ya sama saja gitu. Sama aja analoginya adalah ketika teman-teman mempunyai jam matahari, tapi teman-teman menggunakannya di bawah pohon yang rindang gitu ya. Teman-teman pakai jam matahari tapi nggak kena sinar matahari, ya itu sama aja teman-teman membodohi diri sendiri gitu ya. Teman-teman mungkin sudah punya tools, sudah punya alat, sudah punya apa ya, segala fasilitas, tapi teman-teman sangat jarang latihan gitu. Nah, itulah kenapa dulu di akun MRI Malang bisa dibilang ya, mungkin 1 bulan sekali saya mengganti cover feed. Kenapa ya? Karena balik lagi ini untuk memperbanyak latihan gitu. Entah itu karena memang sudah waktunya untuk ganti ya, biasanya saya 1 bulan, ataupun mungkin entah karena saya sudah bosan dengan desain covernya, atau mungkin biasanya beberapa kali ya, yang paling sering adalah akun MRI daerah lain sudah mulai sedikit meniru dari desain gitu. Walaupun mungkin ada apa ya, ada stilasinya gitu, ada stylenya teman-teman dari MRI daerah lain, tapi karena acuannya dari teman-teman dari desain dari Malang ya, mungkin saya sendiri kalau niatnya kalau terlalu banyak yang mirip dengan daerah lain, mungkin harus waktunya ganti gitu. Mungkin bisa next ya, Mas Omar. Ini ada beberapa contoh desain yang pernah saya buat. Ini desain-desain awal gitu ya, desain-desain awal saya di kepengurusan Malang. Teman-teman bisa lihat ya, kalau dari segi pemilihan warna, segi apa ya istilahnya, naruh apa istilahnya, fotonya dan lain sebagainya, ini masih sangat apa ya, kelihatan banget kalau masih belajar gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan harus memperbanyak latihan. Selanjutnya, Mas. Dan ini bisa dibilang mungkin perbedaan beberapa desain saya. Nah, ini kalau teman-teman lihat variasi warnanya sudah mulai berbeda gitu ya. Variasi warna, kemudian tata letak dari gambar yang kita hajikan di desain. Ini sudah mulai ada peningkatan. Tadi kenapa saya sampaikan, teman-teman harus memperbanyak latihan, entah menggunakan gadget apapun itu, entah menggunakan aplikasi apapun yang teman-teman punya. Ya, kemudian next. Yang ketiga adalah teman-teman harus paham dengan tools yang teman-teman punya gitu. Kadang teman-teman ini punya apa ya, punya gadget yang udah canggih, punya kamera yang udah bagus, punya gimbal dan lain sebagainya, tapi kalau ternyata teman-teman belum paham cara menggunakannya, ya sama aja gitu. Kayak istilahnya teman-teman misal lagi
bikin videografi sinematik gitu ya. Teman-teman pakai gimbal, tapi gimbalnya muter-muter sendiri, kan lucu kan. Ataupun mungkin teman-teman punya apa ya, punya kamera tapi teman-teman semisal apa istilahnya, semisal fokus pada gambar-gambar yang kecil gitu ya, entah daun, entah serangga dan lain sebagainya, tapi teman-teman lupa untuk di apa istilahnya fokus mikro dan lain sebagainya. Itu kan teman-teman harus balik lagi memahami tools yang teman-teman punya. Ini kenapa juga saya sampaikan ini saya pakai Canva ya, karena memang untuk saat ini yang saya pahami dan yang support untuk laptop saya ya Canva. Dulu sempat pakai Corel gitu ya, tapi karena tuntutan aplikasi yang lebih banyak, akhirnya ya udah Corel dihapus dan pakai beberapa aplikasi yang lain. Tapi untuk saat ini saya lebih fokus menggunakan Canva untuk desain-desain. Untuk editing video gimana ya? Saya menggunakan Movavi Video Editor. Kalau menurut saya itu sudah cukup ya untuk beberapa konten yang saya buat. Next, Mas. Nah, ini salah satu hal yang teman-teman sangat jarang paham gitu ya. Coba lihat, cara memperbaiki mood gimana sih ya? Teman-teman punya caranya sendiri gitu. Entah teman-teman mendengarkan musik, entah teman-teman makan, entah teman-teman kalau biasanya cowok-cowok lagi galau gitu ya, biasanya mereka ya motoran, entah keliling nggak jelas segala macam, motor-motoran, ketemu Indomaret, istirahat, jajan, habis itu balik. Nah, itu salah satu cara memperbaiki mood. Teman-teman bisa memilih cara memperbaiki mood teman-teman sendiri. Kenapa sebelum teman-teman bikin konten harus memperbaiki mood ya? Sekali lagi saya sampaikan bahwa desain ataupun konten itu ya tetap balik lagi tergantung dari mood kita sendiri gitu. Teman-teman mungkin lagi kondisi hatinya kurang baik ya, teman-teman bikin desainnya. Desainnya selesai nggak? Ya selesai, tapi pasti teman-teman yakin ya, pasti desain yang teman-teman buat ini tidak sebaik ketika teman-teman sedang moodnya sedang baik. Gitu. Ataupun ketika teman-teman sedang lagi ngambil video gitu ya, teman-teman lagi galau tapi akhirnya angle-nya salah dan lain sebagainya. Teman-teman mungkin seiring banyaknya teman-teman latihan, seiring banyaknya teman-teman buat konten, mungkin teman-teman akan semakin memahami bahwa pentingnya memperbaiki mood itu apa. Itulah kenapa biasanya teman-teman konten kreator ini kalau ngedit dan lain sebagainya mereka memilih waktu malam gitu ya. Kenapa? Karena malam lebih tenang gitu ya. Ataupun mungkin kalau malam teman-teman bisa makan sendirian, kalau biasanya kan makan siang gitu ada aja yang nimbrung pengen ikut makan bareng. Nah, itu hal-hal sederhana yang mungkin teman-teman harus pahami terlebih dahulu ya, kenapa memperbaiki mood ini penting. Mungkin next, Mas. Nah, kita akan masuk di yang utama gitu ya, optimalisasi konten. Karena kalau misal kita berbicara apa ya, konten yang menarik agar audiens tertarik ya, sekali lagi kita berbicara tentang manusia gitu ya. Bahkan konten seperti Putra Siregar tadi pun sudah kepecah gitu ya. Ada yang orang yang support, ada orang yang selalu mencari celah kejelekan konten yang disampaikan. Jadi optimalisasi konten. Jadi yang saya sampaikan tentang optimalisasi konten pun seandainya nanti sedikit melenceng dari apa ya, konten agar audiens tertarik ya mungkin ya mohon maaf ya. Silakan next, Mas. Yang pertama teman-teman harus menentukan tujuan konten gitu. Kira-kira kalau teman-teman di MRI tujuan konten teman-teman itu apa sih? Ya, mungkin dari Mas Amar yang sekarang jadi ketua apa itu? Ketuanya tim CVN apa kira-kira? Tujuan teman-teman konten di MRI apa? Kalau sekarang lebih mengedukasi sih tujuannya, atau enggak juga sebagai iya penyampaian publik terhadap kegiatan-kegiatan di MRI Madiun sendiri. Gitu.
Ya di sini tim kontennya siapa aja Mas? Bisa dinotis jawab satu-satu gitu kan dengan gitu ya. Kalau ada gitu ya. Ada nggak di sini? Atau sama sendiri? Mas Amar sendiri. Ah, Mas sama sendiri. Wah, Mbak Redita sama Mas Rizal, silakan speak up. speak up. Ke di sidang ini. Iya, ada Mbak Selin juga. Ini Mbak Selin Iya, juga. Mbak Selin. Oh, Suhu banget juga. The Best Markom, Mbak Selin, monggo. Oh, Mbak Seri Markom ya. Mohon maaf, Mbak. Iya. Oh, berarti kita pernah ketemu di Semeru, Mbak ya? Ya, monggo tonton silakan coba. Selain Mas Amar biar. Oh, mohon maaf ya, Mbak ya. Saya orangnya pelupa. Ya mungkin Mas, siapa Mas? Mas Amar, tunjuk deh. Yang harus back up setelah namanya. Iya. Oke, Mbak Nurul Munir mungkin atau Mas Rizal. Langsung login deh. So, langsung logout. Mbak Selin, monggo, ayo. Ya, ya. Ini juga sekalian ngetes tonton sebenarnya nyimak apa enggak sih? Ya, karena kan banyak yang nggak on cam. Jadi ya mohon maaf. Sebenarnya lebih enak sharing sekalian ketemu sih, tapi ya gimana jarak yang memisahkan kita. Mungkin nanti setelah kurban kita bisa sharing lebih banyak lagi ya. Insya Allah nanti. Oh ya, Mas Afif siap menampung teman-teman DPW yang mau rapat di Madiun kan Mas? Ya, siap. Ya mungkin next sharing Cariawan. Oh ya. Ya, next Mas. Jadi teman-teman ya khususnya di MR ini tujuan konten apa aja sih sebenarnya. Yang pertama yang pasti untuk saat ini ya teman-teman memberikan informasi apa ya. Kemarin sudah saya sampaikan di grup CVN juga ya tentang kegiatan teman-teman ini bisa dimaksimalkan apa istilahnya single logo. Kenapa single logo ya? Karena MRI ini bisa dibilang masih belum mengeksis gitu ya. Kenapa ya? Pasti ketika teman-teman memperkenalkan diri sebagai MRI ya pasti orang-orang langsung mengatakan oh teman-teman relawannya ACT gitu ya. Nah, semuanya pasti hampir semuanya seperti itu. Terus kemudian loyalitas. Nah, teman-teman bisa membangun loyalitas masyarakat, loyalitas relawan melalui konten-konten teman-teman. Contohnya gimana? Kalau mungkin teman-teman di Madiun pengen bikin apa istilahnya apresiasi untuk teman-teman relawan gitu, ya silahkan. Ataupun mungkin ada konten relawan inspiratif gitu ya. Entah, mungkin Mas Afif sangat menginspirasi teman-teman ya silahkan dibikin konten video panjang gitu ya. Atau mungkin pengen bikin tutorial memanjangkan rambut gitu. Nah, gitu. Kan istilahnya membangun loyalitas ini bisa dengan cara seperti itu gitu. Hal sederhana teman-teman diangkat di video gitu ataupun mungkin di foto entah nanti mungkin Mas Amar punya quotes ataupun teman-teman yang lain punya quotes apa ya silahkan disampaikan gitu. Mungkin teman-teman melihat akun Instagram sekolah relawan gitu ya. Kayaknya kalau tidak salah setiap seminggu sekali ada quotes-nya dari relawan. Gitu. Mungkin nanti dari teman-teman Madiun juga bisa memulai konten itu. Terus yang terakhir apa ya? Teman-teman berkewajiban untuk menumbuhkan rasa cinta. Rasa cinta kemana ya? Ke organisasi kita, ke MRI gitu ya. Dan dengan harapan semakin orang mengerti MRI ya teman-teman akan semakin cinta dengan MRI. Kenapa tujuan konten ini harus ada cinta kepada organisasi ya? Baik lagi kalau semisal kita menggunakan cara bodoh kita menyampaikan banyak tagar kami percaya ya
orang mana yang nggak percaya dengan organisasinya sendiri kan. Nah, jadi kenapa kemarin di instruksi saya di grup komunikasi, teman-teman tidak perlu meramaikan hashtag itu dan lain sebagainya, karena teman-teman cukup memahamkan saja masyarakat tentang siapa teman-teman, siapa relawan itu. Kalau teman-teman, kalau masyarakat sudah paham siapa itu relawan, ya mereka akan dengan sendirinya membela gitu. Bahkan kemarin di kolom komentar tidak sedikit yang, oh ini kemarin pas di Semeru saya sudah dibantu, oh kemarin pas di Lombok saya sudah dibantu. Nah itu cara membangun cinta masyarakat. Tugas kita bukan meramaikan hashtag itu, yang kami percaya gitu, tapi tugas kita adalah membuat masyarakat mau meramaikan hashtag itu. Itu ya teman-teman yang perlu teman-teman pahami. Karena seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, khawatir ketika teman-teman melakukan cyber war, tapi teman-teman masih belum paham dengan cyber war itu apa ya. Balik lagi, khawatir data pribadi teman-teman bisa jadi senjata yang baru buat mereka itu. Karena jujur, cari data pribadi seorang di era internet ini sangat gampang. Mungkin nanti teman-teman mau dites gitu ya, saya cari data pribadinya, kok malah kayak ngancam gitu. Mungkin itu ya hanya intermezzo tentang Coba Mas. aja ilmu mahal ini. Iya. Ayo ajari Mas. Aja Afif iki ya iso iki sebenarnya, cuman sepertinya Mas Afif lebih suka untuk menyembunyikan ilmunya gitu. Ya intinya gitu ya. Intinya itu ya, kita yang dengan alat seadanya saja bisa melakukan itu, apalagi dengan yang kita lawan saat ini ya, orang-orang yang memang sudah difasilitasi untuk cyber war gitu. Jadi tonton silakan, harap berhati-hati ketika berbicara tentang internet yang bahkan kita pun belum tahu batasnya internet itu seperti apa. Next. Nah, selanjutnya teman-teman harus bisa menganalisa insight akun. Salah satunya apa? Yang pertama adalah tentang followers teman-teman gitu. Karena kita tidak berbicara tentang membangun akun dari awalnya, kita berbicara tentang akun yang memang sudah lama ada. Sebelumnya saya ingin bertanya, kalau akun MRI Madiun ini sudah ada dari tahun kapan? Atau mungkin lupa, dibuatnya kapan? Masih 2020 awal kemungkinan. 2020 awal ya? Apa akhir? Awal. Karena kantor berdiri tahun 2019-an ya, Mbak Sel, mungkin. Atau enggak Mbak Miss? Betul. Berarti akun MRI-nya itu ya, 2020 awal gitu ya. Sekarang, kalau ingin saya sampaikan adalah akun Instagram MRI Malang pun juga baru saya buat di tahun 2020 gitu. Sekarang teman-teman coba bisa dilihat ya growth followersnya gimana, dengan apa istilahnya, apa ya, kalau dibilang istilahnya interaksi atau apalah itu, bahkan interaksinya pun masih cukup banyak gitu ya. Nah, itu ya kenapa teman-teman juga harus bisa menganalisa dari insight akun ini. Kalau dulu saya di Malang ya, 6 bulan pertama saya maksimalkan untuk menyampaikan semua kegiatan yang ada di Malang ya. Kenapa ya? Karena memang tujuannya untuk awareness masyarakat gitu ya. Masyarakat paham, oh ini loh ada lawan namanya MRI di Malang gitu. Kemudian 6 bulan berikutnya saya mulai melakukan variasi konten gitu ya. Jadi bukan hanya laporan kegiatan entah program terusan dari ACT, entah program internal MRI, tapi mulai variasi konten. Contohnya kontennya seperti apa ya? Bisa teman-teman bahas kesehatan mental, atau mungkin teman-teman bahas isu yang sedang beredar gitu ya, pemanasan global, ataupun mungkin teman-teman pengen nyerempet sedikit di apa istilahnya dalam tanda kutip mungkin politik gitu ya, silakan. Yang penting teman-teman bisa bertanggung jawab dengan postingan teman-teman, dan postingan itu memang
bisa menarik interaksi dari followers teman-teman gitu ya. Kalau berbicara tentang followers ya pasti followersnya dari mana, kemudian apa aja sih kalau di Instagram itu followersnya dari mana, tentang usia sama jenis kelamin kalau nggak salah ya. Ya, jadi alasan kenapa dulu di kontennya Malang banyak sekali konten-konten apa istilahnya ya, konten-konten lucu ataupun mungkin konten-konten yang berbau Korea-Koreaan ya. Kenapa? Karena memang fokus utama saya adalah untuk menarik interaksi dengan apa istilahnya followers yang perempuan. Kenapa? Karena ini yang mungkin satu hal yang teman-teman belum pahami ya. Dengan adanya interaksi followers perempuan di akun Instagram, pasti akan menarik banyak-banyak buaya gitu. Ini salah satu hal yang mungkin teman-teman belum pahami. Ini by case-nya di Malang ya. Jadi ketika istilahnya banyak interaksi dengan mungkin akun-akun perempuan ya, otomatis akun-akun yang lainnya, akun-akun cowok-cowok ya, buaya-buaya itu ya kan tertarik untuk melihat konten-konten kita, dan ini mungkin yang teman-teman belum paham. Kemudian teman-teman bisa dianalisa gitu interaksi konten teman-teman, entah mungkin reels teman-teman lebih menarik daripada konten yang lainnya, ataupun mungkin ternyata konten carousel yang sedang bahas ini banyak yang share loh, ternyata banyak yang komen loh, ternyata banyak yang nge-like loh. Nah itu teman-teman harus pahami juga, itu hal-hal yang harus benar-benar by riset gitu. Teman-teman mungkin sudah ada waktu dari 2020, silakan dicek lagi postingan yang paling viral yang mana. Mungkin entah 5 postingan teratas, teman-teman silahkan dicek gitu ya. 5 postingan teratas yang banyak dibagikan itu yang seperti apa sih? Postingan yang lebih banyak di komen itu yang seperti apa sih? Nah, itu jadi analisa dan jadi bahan teman-teman untuk buat rencana konten gitu. Kemudian jangkauan konten ini juga penting. Teman-teman harus bisa memahami ya. Kalau ternyata teman-teman followers Madiun lebih suka yang single post ya, mungkin teman-teman bisa memperbanyak single post, ataupun mungkin lebih banyak apa istilahnya, lebih banyak konten story ya, teman-teman silahkan diperbanyak lagi konten story. Nah itu salah satu alasan kenapa dulu ketika saya memegang akun Instagram MRI Malang, biasanya di waktu Sabtu ya ataupun di malam minggu banyak sekali konten-konten receh, entah followersnya sambat, Min aku mencintai salah satu followersmu atau gimana segala macamnya. Nah, itu bisa juga. Kenapa? Karena tujuannya sekali lagi kita harus ada interaksi dengan followers gitu. Semakin banyak interaksi dengan followers, maka mereka akan semakin nyaman dan semakin merekomendasikan akun. Walaupun mungkin istilahnya akun teman-teman akan dianggap akun receh yang menghibur ya, tapi itu sebagai salah satu hal positif gitu ya. Ketika mungkin teman-teman sudah capek gitu ya, sudah pusing dengan bahas isu kemanusiaan dan lain sebagainya, teman-teman akhirnya butuh satu hal lain yang mungkin membicarakan hal lain gitu, entah kelucuan relawan, entah ternyata gemesnya relawan kayak gimana, atau mungkin interaksi dengan penerima manfaat itu gimana sih. Nah, itu sebagai salah satu jangkauan gitu. Mungkin dan juga perspektif saya, kalau single post itu biasanya saya hanya menggunakan untuk apa istilahnya, post di ucapan, kemudian kalau misal apa istilahnya ya ada testimoni gitu, ataupun mungkin yang terakhir yang paling penting biasanya infografis. Nah, mungkin sekarang kan banyak infografis ya yang di berapa provinsi, berapa relawan, berapa distribusi dan sebagainya. Itu sebagai salah satu single post yang memang sering dibuat. Kemudian untuk reels ini kalau dari saya sebenarnya lebih fokus kepada awareness gitu. Penting ada kesadaran gitu. Bisa diisi tentang entah video motivasi, entah video yang bersifat entertain gitu ya. Kalau mungkin teman-teman di Madiun pernah lihat konten di Malang, ada entah rekomendasi outfit relawan lah, entah sebatas repost
postingannya babe ojol dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai membangun awareness gitu ya. Bisa juga teman-teman diisi tutorial. Nah, tutorial apa ya? Kemarin kalau mungkin teman-teman di DPD mana ya yang udah bikin apa itu? Kalau nggak salah tutorial berkurban atau nggak salah. Atau mungkin itu konten dari global kurban. Nah, itu bisa dimasukkan di list. Kemudian kalau konten carousel, konten yang apa ya istilahnya, konten carousel itu yang pokoknya konten yang geser-geser gitulah ya. Nah, itu biasanya untuk mini katalog ataupun apa ya, bisa lebih fokus di edukasi gitu. Kalau teman-teman maaf ya, karena kenapa saya sering mengatakan Malang ya, karena ini berdasarkan pengalaman saya ngurus akun di Malang ya. Jadi salah satunya kenapa edukasi itu ya, teman-teman mungkin bisa lihat ya, di beberapa postingan ada postingan edukasi tentang kesehatan mental, entah waktu COVID kemarin ada disampaikan juga tentang info vaksinasi dan lain sebagainya. Nah, itu bisa disampaikan di konten carousel. Gitu. Atau mungkin kalau mau ada tutorial juga bisa gitu. Bahkan hal sederhana kemarin pas zaman COVID, konten MRI Malang sempat kena hack, tiba-tiba semua HP, semua laptop yang dipakai untuk login akun MRI Malang nggak bisa akses akun MRI Malang lagi gitu. Itu pun saya sampaikan di postingan gitu. Pengalaman gimana nikmatnya harus berhadapan ketika akun ternyata kena hack ataupun mungkin kena copyright, gimana disampaikan juga. Itu sebagai salah satu variasi konten carousel gitu. Yang tujuannya adalah untuk edukasi. Kemudian variasi konten di IG gitu. Nah, IGTV gitu ya. Teman-teman bisa juga kalau IGTV karena videonya panjang ya, teman-teman bisa entah profil organisasi MRI, kalaupun teman-teman IGTV kan bisa apa ya? Bisa dipercepat, bisa dikembalikan gitu ya. Apa ya istilahnya? Ada pengatur waktunya gitu ya. Teman-teman kalau misal kelewatan 5 detik pertama tentang dibahas apa ya, itu bisa dibalik lagi. Itu kelebihan IGTV, kenapa IGTV ini difokuskan untuk video panjang. Terus video panjang yang kalau di reach gimana ya, teman-teman silahkan, tapi kalau menurut saya pribadi, saya lebih nyaman upload di IGTV untuk akun video untuk konten video panjang ya, karena bisa ada pengatur waktunya gitu. Teman-teman bisa entah dipercepat di menit keberapa, entah dikembalikan ke menit berapa, kemudian teman-teman bisa juga gitu, ketika launching program ataupun launching kegiatan, tidak hanya teman-teman melakukan live report kan kalau di IGTV. Kemudian ada produk knowledge, kalau misal mungkin teman-teman menyampaikan satu produk atau mungkin apa ya istilahnya, kalau KMR itu menyampaikan ke masyarakat tentang program-program lokal MRI gitu. Itu konten video panjang bisa melalui IGTV. Gitu. Tapi itu sekali lagi perspektif saya ya, tentang apa yang saya lakukan dan pengalaman saya di Malang. Ya mungkin next. Ya. Oh, ini tadi sudah saya sampaikan. Mungkin next. Nah, kemudian ini yang harus teman-teman tadi balik dulu. Pahami momen. Teman-teman harus tahu kapan momen teman-teman bikin video sedih, kapan video motivasi, kapan video penyemangat gitu. Itu pun yang sudah tadi ya tadi pagi dilakukan oleh teman-teman Malang. Coba teman-teman respon teman-teman ketika melihat video itu gimana? Mungkin dari Mbak Selin yang saat ini sedang menghadapi banyak buzzer, gimana Mbak kalau setelah nonton video dari Malang tadi? Pasti harusnya udah nonton dong. Ya sedih tapi apa ya, mungkin ya lebih tepatnya mungkin terharu gitu ya, atau mungkin teman-teman yang lain gitu. Ada nggak ya tanggapannya? Silakan ditulis ataupun apa. Nah, itu salah satu hal kenapa kita harus bisa memahami momen gitu. Video pagi tadi memang tujuannya
untuk memberikan semangat gitu ya. Kenapa ya? Karena sekali lagi kondisi mitra organisasi kita sedang tidak baik-baik saja. Gitu. Sedang banyak apa istilahnya, banyak isu yang beredar, atau bahkan banyak media yang menyoroti dan akhirnya banyak yang menggeruduk ke kantor mungkin. Bahkan di 165 tadi ada yang protes walaupun mungkin yang demo hanya 4 orang gitu ya, 4 orang sampai 5 orang itu hal-hal yang harus teman-teman pahami gitu. Pun ketika teman-teman terjun di lapangan ya, teman-teman harus siap dengan resiko yang ada. Gitu. Itulah kenapa kemarin saya sampaikan penggunaan single logo ini kita masifkan kembali. Terus kenapa tadi di Malang kok banyak sekali logo mitra kita ya, karena itu memang sebagai video penyemangat gitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang ada di grup admin gitu ya, teman-teman bisa membaca ya, itu sebagai salah satu penyemangat gitu. Ya, kalian tidak sendiri, masih ada teman-teman MRI yang sampai kapanpun teman-teman MRI akan percaya kepada kalian. Itu sebagai salah satu konten yang teman-teman bisa memahami momen gitu. Terus dulu saya sempat bikin video panjang nih, cukup panjang nih, video Noel gitu ya. Video Noel views-nya nggak tahu, mungkin 1000-an, itu padahal video IGTV ya. Pas, oh iya itu juga salah satu ya, dulu akun MRI Malang sempat terlambat update Reels 3 bulan kalau nggak 4 bulan gitu. Ya itu nggak tahu ya, padahal saya kalau login pakai akun yang lain sudah bisa update Reels, tapi nggak tahu kenapa akun MRI Malang sudah dicoba pakai semua HP juga nggak ada Reels. Kenapa dulu masih agak telat konten Reels itu. Dulu pas setelah volunteer camp pasti akun MRI Malang kan bisa lebih dikenal teman-teman MRI sejatim gitu ya. Nah, itu momen kenapa saya mengangkat video Noel gitu. Dengan video Noel ini ya lebih teman-teman apa istilahnya akan lebih banyak lagi orang-orang yang paham tentang adanya akun MRI Malang. Waktu itu pas Gal dan Mamuju kalau nggak salah, nah, itu kan langsung bahkan akun ACT Pusat sampai repost, MRI Pusat repost dan segala macam gitu ya. Kenapa memahami momen itu penting, dan mungkin itu salah satu apa ya, kalau keywordnya kita ya yang paling penting itu memahami momen. Entah video pengambilan sebagus apapun, dengan editing apapun, atau mungkin teman-teman dengan post-dik sevariasi apapun warnanya, kalau momennya nggak pas ya mungkin konten teman-teman gitu ya. Mungkin selanjutnya Mas. Nah, ini perbanyak interaksi. Interaksinya di mana? Karena kita sedang membicarakan tentang akun MRI ya, teman-teman silakan perbanyak interaksi dengan akun MRI lain. Entah teman-teman sudah follow di beberapa daerah, mungkin di Jawa Timur atau mungkin di daerah-daerah lain. Kalau semisal masuk di timeline ya silahkan coba gitu. Sesekali teman-teman komen gimana segala macam. Karena bisa jadi dengan teman-teman komen di akun MRI daerah lain, teman-teman bisa menarik followers dari daerah lain gitu ya, melalui konten-konten teman-teman yang sudah menarik tadi, entah dari videonya yang bagus ataupun mungkin dari desain covernya yang bagus itu. Sekali lagi kalau kita berbicara tentang konten ya, itu kesukaan masyarakat dan itu juga tentang kemampuan kita membuat konten yang seperti apa. Kemudian interaksi dengan followers. Kalau ada followers yang komen, kalaupun entah komennya mungkin komen apa ya, receh atau dan lain sebagainya, tonton harus bisa menanggapi gitu. Selayaknya akun-akun all shop gitu ya. Kalau akun all shop kan teman-teman tahu ya gimana ramahnya akun all shop, gimana dia menawarkan dagangannya dan sebagainya. Jadi teman-teman juga bisa gitu. Dulu di Malang, teman-teman MRI Malang ini tahu siapa orang yang memegang akun gitu. Tapi teman-teman merasa gitu ya, interaksinya bukan Gufron tapi interaksinya dengan admin MRI Malang ya. Itulah kenapa interaksi dengan followers itu penting. Dan selanjutnya teman-teman bisa interaksi dengan konten kreator gitu. Entah collab dan lain sebagainya,
kalau tadi ya di akun MRI Malang, teman-teman kan melihat ya ada satu akun centang biru Nabila Abdad gitu, sampai komen di akun Instagram MRI Malang. Teman-teman yang nggak tahu Nabila Abdad yang mungkin nanti silakan dicek dia siapa. Nah itu salah satu cara kita berinteraksi dengan konten kreator. Pun ketika tahu-tahu akun kita dinotis oleh orang-orang yang punya privilege gitu ya, entah akun centang biru dan lain sebagainya, teman-teman juga harus bisa menyesuaikan jawaban gitu. Yang keder tahu-tahu, aduh ini jawabnya gimana, ini cara ngerespon biar nggak salah gimana. Teman-teman jangan seperti itu. Teman-teman harus yakin dengan cara menjawab teman-teman gitu. Pun seandainya ternyata jawaban teman-teman ini kurang baik ya, pasti nanti akan ada perbaikan seiring berjalannya waktu gitu. Kemudian teman-teman juga harus sering berinteraksi dengan akun yang lebih besar. Contohnya ya akun Akrin mungkin, ataupun mungkin akun global-global yang lain, ataupun akun MRI pusat. Terus interaksi dengan akun ACT gimana ya? Mungkin teman-teman untuk saat ini bisa dikurangi terlebih dahulu ya. Ya mohon maaf ya, karena memang sekali lagi kondisi kita tidak sedang baik-baik saja. Bahkan dengan dicabutnya PUB itu pun dampaknya sangat besar, sangat luar biasa kepada teman-teman. Nah itu mungkin beberapa sharing saya tentang kembali lagi tentang perspektif saya selama mengelola akun MRI Malang ini. Pun entah ada baiknya ya, itu mungkin ada baiknya datang dari Allah, ada kurangnya itu semua dari bisikan setan gitu. Mungkin sebelum saya akhiri ya, ada sedikit video kayaknya. Setelah ini ada video. Itu mungkin ada slide terakhir. Nah, silakan ditonton. Ini kalau ada suaranya bagus sih sebenarnya. Nah, tolong Viv, kebenaran suaranya Viv. Ini adik Afifah ya, salah satu penerima manfaat yang kita kampanyekan. Adik Afifah ini mengalami sakit kulit ya. Tonton bisa lihat sendiri kondisi kulitnya adik Afifah seperti apa, melepuh bahkan sampai seperti itu ya. Gerak sedikit saja lukanya bisa kebuka. Jangan beli jajan di Herlin, anaknya boros. Aku itu semua 4 don, Mbak. Terus nggak mau bikin kue lagi aku. Ampun. Insya Allah. Ampun. Ya, teman-teman dengan semuanya ya. Seperti suara keripik itu adalah kulitnya adik Afifah. Ini campaign di 2021 kalau nggak salah. Tapi kalau menurut saya ini video campaign Malang yang paling kena ya. Kenapa ya? Karena kondisi adik Afifah ini memang kondisi yang sangat luar biasa gitu. Keluarganya dijauhi karena anaknya yang seperti itu. Kemudian penghasilan yang dari keluarga tidak seberapa. Bahkan ingin mencoba menambah penghasilan keluarga dengan berjualan kue pun banyak masalah gitu ya. Itulah kenapa kita sama-sama harus memahami tentang konten itu seperti apa. Kenapa ya? Karena banyak penerima manfaat yang sangat membutuhkan bantuan dari kita. Kalau mungkin teman-teman sudah mengenal aksi, narasi, dan filantropi. Fungsi narasi ini yang mungkin belum kita pelajari bersama gitu ya. Banyak teman-teman relawan yang lebih suka untuk aksi, lebih suka untuk mungkin dia tampil di media, dia ingin terlihat keren, dia ingin terlihat gagah gitu. Tapi mereka lupa bahwa ada hal-hal lain yang harus dilakukan gitu. Jangan hanya aksi kemudian teman-teman berharap banyaknya filantropi yang masuk ke kita, tapi ada narasi yang harus teman-teman sampaikan gitu. Ada mungkin video-video yang bisa menyentuh lebih banyak kedermawanan gitu. Itu yang perlu disampaikan.
Ya, mungkin yang terakhir ingin saya sampaikan next. Ya, slide terakhir. Ya, terakhir dari saya, ini quotes yang memang sering saya sampaikan ya aja ya. Quotes abadi dari awal saya kepengurusan di Malang ini selalu saya sampaikan. Kenapa harus sakit hati karena manusia ketika kita bisa mencintai kemanusiaan? Karena kalau kita berbicara tentang sakit hati ya itu sesuatu yang abstrak gitu ya. Mungkin di sini teman-teman yang berkulit hitam seperti saya ya, ada orang yang ngomong hitam gitu ya, ya. Mungkin ada yang sakit hati, tapi ada juga yang biasa aja gitu. Karena batas sakit hati itu, karena sakit hati, sabar itu sebenarnya nggak ada batasnya. Tapi kemudian semua manusia memberikan batasannya sendiri gitu ya. Jadi sekali lagi, di kondisi kita yang saat ini sedang banyak yang menyakiti kita, sedang banyak menyakiti saudara kita. Teman-teman jangan sakit hati karena teman-teman masih bisa mencintai kemanusiaan, walaupun manusia-manusia ini tidak mencintai kita. Ya mungkin saya kembalikan, itu yang bisa saya sampaikan. Ada baiknya itu dari Allah, dan ada kurangnya itu dari bisikan setan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila bahasanya jadi ngalor ngidul ya. Tapi itu yang bisa saya sampaikan malam ini, karena kita sharing session, mungkin selanjutnya akan dibuka jawab oleh MC, dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Semoga MC moderator, kalau mau dipandu tanya jawab. Malah bernafas, bernafas gandrik, astagfirullah. Oh iya. Ayo Mbak. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya atau sharing kepada Mas Gufron? Dipersilahkan, monggo. Saya mau bertanya, Bu. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Begini, cara pembuatan konten itu kan harus ada tahap-tahapannya. Pertama harus mengerti followernya yang di luaran masyarakat itu minatnya seperti apa, pengennya. Kemudian kita bikin momen sesuai gambar dan foto sesuai yang diinginkan masyarakat, atau yang kita bikin didahulukan bikin foto dulu, kemudian ditentukan momennya apa, kemudian tujuannya konten apa, baru kita melihat masyarakat, atau sebaliknya ya. Yang didahulukan yang mana ya, yang saya tanyakan itu, Pak. Iya, langsung menjawab atau gimana? Izin langsung menjawab aja ya. Langsung aja. Kita kan kalau ditanya tentang kita harus menentukan audiens dulu atau harus menentukan konten kita dulunya. Kalau saya pribadi lebih ke menentukan audiens. Kenapa ya? Karena kita harus tahu kita yang sasaran kita kemana sih. Baru semisal kita sudah paham audiens kita, ya kita bisa menentukan konten apa yang bisa kita berikan. Gitu. Tapi sekali lagi itu untuk di tahap awal ya, dan untuk selanjutnya tetap selalu ada yang namanya evaluasi konten gitu. Karena target audiens ini pasti akan berubah-ubah gitu. Mungkin ada yang awalnya minat di konten video pendek, terus tapi akhirnya dia beralih ke minat foto, atau mungkin bisa beralih bahkan ke video-video panjang gitu. Jadi kalau menurut saya gitu Pak Toto, yang pertama tetap menentukan audiens terlebih dahulu. Baru selanjutnya. Terima kasih Pak jawabannya. Ya, sama-sama Pak Toto. Baru selanjutnya nanti evaluasi secara bertahap gitu. Iya Pak.
Gimana? Ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya ataupun mungkin sharing kendala bikin konten dan lain sebagainya. Mungkin Mbak Sel yang mau bertanya. Iya, Iya, ada di kolom dari chat, Mas. ya Mbak Olive ya, izin bertanya, bagaimana cara menjaga konsistensi untuk konten Kak? Karena terkadang mager menyerang saat membuat konten. Balik lagi, kalau semisal teman-teman merasa mager untuk membuat konten ya, tadi sudah saya sampaikan ya teman-teman harus memperbaiki mood teman-teman terlebih dahulu. Itu yang pertama. Karena sekali lagi, kalau teman-teman membuat konten dengan kondisi mood yang sedang jelek ya pasti kontennya selesai, tapi kontennya belum tentu baik gitu. Terus gimana? Selanjutnya teman-teman bisa menentukan jadwal gitu, apa istilahnya kalender konten ataupun daily konten gitu. Teman-teman kenapa bisa apa ya mager ya? Mungkin karena teman-teman masih sering bertanya, aduh hari ini aku bikin konten apa ya? Besok bikin konten apa ya? Nah, seperti itu. Kalau di Malang ya, saya dulu khusus di hari Senin itu lebih ke konten-konten yang bisa memberikan semangat untuk bekerja ataupun mungkin memulai minggu gitu. Kenapa ya? Karena kan teman-teman paham juga ya, banyak sekali candaan tentang aku benci hari Senin ataupun dan lain sebagainya. Itu bisa jadi momen gitu kan. Teman memberikan konten yang memberikan semangat untuk memulai minggu, mulai hari gitu. Kemudian untuk konten di hari Jumat lebih kepada konten Senin wae upacara, konten upacara mungkin kalau semisal hari Jumat gitu ya, lebih banyak pada konten yang apa istilahnya fokus kepada sharing agama gitu ya, mungkin entah quotes dari Ustadz ataupun siapa ataupun mungkin potongan ceramah Ustadz gitu juga bisa untuk di hari Jumat. Kemudian di hari Sabtu ya biasalah konten-konten receh untuk menemani pada malam minggu ya. Kemudian konten di hari Minggu ini konten yang emang bawaannya happy gitu ya. Kemudian itu ya kenapa cara konsisten itu salah satunya. Yang pertama memperbaiki mood, yang kedua harus bisa menentukan konten apa, hari apa seperti itu. Karena kalau semisal teman-teman sudah tahu jadwalnya bikin konten apa ya, setidaknya pun kalau semisal teman-teman lagi mager ya, teman-teman sudah ada gambaran gitu. Ya mungkin sekalian langsung menjawab ya dari Mbak Selin, konten terbaik yang pernah dibuat sejauh ini apa dan kenapa? Kalau saya kayaknya konten terbaik yang pernah saya buat mungkin konten perpisahan pengurus MRI Malang sih kayaknya. Karena itu konten yang tappingnya pas banget tanggal 4 Desember 2021. Itu pas kebetulan teman-teman pengurus MRI Malang sudah bisa berkumpul semuanya ya. Pada akhirnya setelah sekian lama nggak kumpul dengan kesibukan kerja, kuliah, dan lain sebagainya, akhirnya di satu momen 4 Desember teman-teman semuanya bisa berkumpul. Memang sudah saya niatkan berkumpul untuk membuat konten perpisahan. Qadarullah, ternyata sore hari pada asar kita semua dapat berita Semeru meletus gitu. Nah itu konten yang sempat di pending typingnya, sempat di pending editingnya, bahkan akhirnya baru bisa diupload di bulan Februari. Itu konten terbaik menurut saya sih. Walaupun style kontennya niru Creative Vlog gitu ya, tapi tetap menurut saya itu konten yang terbaik yang sudah pernah saya buat untuk konten di MRI gitu. Karena setiap kali saya nonton video itu ya rasanya flashback perjuangan teman-teman MRI Malang ya. Dari kepengurusan sebelumnya tiba-tiba menghilang, kemudian dari teman-teman ini bersepakat untuk membuat kepengurusan yang baru, walaupun selama 1,5 tahun kepengurusan
kami meminta SK di pusat juga nggak ada SK yang turun, bahkan sampai 1,5 tahun ya, itu memang bisa dibilang perjuangan sekali sih. Perspektif Om Guf, apa yang membuat konten itu dikatakan bagus, baik dari pembuatnya atau penontonnya? Perspektif saya ketika konten dikatakan bagus adalah ketika konten itu bisa sesuai dengan kondisi hati saya. Ini kan abstrak banget ini. Karena mungkin menurut teman-teman pun juga konten yang bagus itu sesuai kondisi hati teman-teman gitu. Mungkin teman-teman lagi scroll TikTok, scroll Instagram gitu ya. Teman-teman lagi galau, tahu-tahu ada quotes keren banget gitu. Walaupun mungkin sebenarnya quotes-nya ampas gitu ya. Istilahnya ada quotes nggak jelas gitu. Contohnya gimana ya? Oh iya, jangan jadi nada dering untuk dia yang lebih suka mode hening. Nah, itu kan sebenarnya quotes ampas gitu ya. Tapi ketika mungkin teman-teman sedang patah hati ataupun mungkin teman-teman sedang di kondisi galau, ya itu bisa jadi konten yang relate untuk teman-teman ya. Menurut saya konten yang pas itu adalah konten yang bisa sesuai dengan momen yang saya sedang alami gitu. Walaupun sebenarnya yang saya lihat algoritma Instagram dan TikTok ataupun algoritma YouTube itu bisa memprediksi apa yang sedang kita sukai gitu ya, dan apa yang sedang kita tidak sukai. Bahkan kita sekali nge-like video warga Vrindavan, nanti selanjutnya akan lebih banyak video warga Vrindavan. Nah, itulah hebatnya algoritma akun media sosial. Teman-teman selanjutnya, ini kok aku baru sadar, ini Olive siap, makasih Om Guf ya. Kenapa panggilan Om ini jadi banyak di Madiun ini? Pasti gara-gara rating ini, astagfirullah. Sudah mulakan seperti Om-Om. Wah, astagfirullah. Ya. Seberapa pengaruh komentar netizen dan like untuk memviralkan suatu konten? Kalau ditanya seberapa pengaruh ya, teman-teman tertarik melihat konten yang banyak like-nya nggak? Teman-teman kira-kira tertarik nggak kalau melihat konten yang banyak komentarnya? Kira-kira teman-teman tertarik? Nah itu, kalau seberapa berpengaruh ya, pengaruhnya itu. Kita bisa dibilang mungkin akan secara otomatis ngecek loh. Kalau ini kontennya, views-nya banyak, kira-kira konten apa ya? Kalau ini konten like-nya banyak, kira-kira ini bahas apa ya? Kalau ini kontennya banyak yang berkomentar ya, ini komentar jelek apa komentar bagus ini? Itu kalau semisal bertanya tentang seberapa berpengaruh ya, itu salah satunya. Semakin banyak like, semakin banyak komen, semakin banyak yang istilahnya terlihat membagikan video itu ya, mungkin teman-teman akan semakin tertarik. Bahkan bisa dibilang kontennya FYP gitu. Karena kenapa bisa FYP ya? Karena itu salah satu faktornya adalah adanya interaksi dengan followers gitu. Walaupun balik lagi FYP itu tetap pada algoritma sistem yang memahami keinginan kita dan kebutuhan kita gitu. Tapi salah satu faktornya juga itu dari komentar ataupun dari like di netizen gitu. Bahkan kalau semisal kita melihat gitu ya, beberapa hari terakhir komentar di akun Instagram ACT Pusat nggak ada sama sekali karena memang dibatasi. Itu kan kontennya tetap bisa dibilang viral gitu. Kenapa ya? Karena ini kok dibatasi, kenapa? Oh mungkin karena emang yang disampaikan Tempo benar. Oh mungkin ternyata karena nggak berani menghadapi netizen dan lain sebagainya. Itu juga satu faktor keviralan gitu. Ya mungkin ada lagi pertanyaan ataupun mungkin ada yang ingin menyampaikan. Ini seharusnya teman-teman kalau mau sharing tentang konten sama Mbak Selin udah cukup sebenarnya. Teman-teman yang lain, gimana Mas Afif, Mas Emery Jawa Timur?
Siap ya. Terima kasih pertanyaannya Mas Afif. Ini pertanyaan tentang teamwork gitu ya. Kalau berbicara tentang teamwork, sebenarnya 1 tahun di kepengurusan dulu saya mengerjakan semuanya sendiri sih. Editing foto, video, bikin caption, balas orang. Tapi waktu itu pas saya masih sendiri ya, saya membatasi waktu gitu ya. Mungkin akunnya dibuka pas jam 6 sampai jam 9 pagi, jam asar sampai jam 6, dan itu sebagai salah satu cara mengantisipasi biar saya main sosmed gak kelamaan. Tapi juga ada jam-jam tertentu yang memang kita membalas followers, dan followers pun akan tahu secara tidak sadar, akan tahu jamnya kita. Terus baru 6 bulan selanjutnya, karena saya mencari orang untuk selanjutnya di kader di kepengurusan ya, akhirnya ya saya mencoba mencari teman-teman yang baru melalui dari kepanitiaan. Terus cara mengelola gimana ya? Kita pahamkan terlebih dahulu sebagai leader ya. Kita arahnya mau kemana, kita kontennya mau kemana, kita punya style konten yang seperti apa, yaitu disampaikan ke timnya kita terlebih dahulu. Kita pahamkan. Cara memahamkan gimana ya? Itu bukan sesuatu yang secara instan gitu ya, tapi ya melalui banyak konten. Semisal kita ada project apa ya? Project OR gitu ya, OR. Semisal OR 10 kemarin kami di Malang sudah membentuk kemanitiaan selain kepengurusan gitu. Jadi pengurus hanya bersifat sebagai SC gitu. Itu kan sudah ada tim PDD ini, saya sampaikan batasan-batasan konten yang biasa saya buat seperti apa, konten yang diminati oleh MRI Malang, followers MRI Malang seperti apa, dan konten yang kalau menurut saya haram untuk diupload. Saya bisa dibilang sangat tidak menyukai konten jedak-jeduk ya, makanya di akun MRI Malang tidak ada konten jedak-jeduk gitu. Karena nggak tahu ya, karena walaupun saya suka musiknya gitu, tapi kalau dibuat konten kayaknya itu terlalu template gitu. Di CapCut semuanya sudah terlalu banyak. Walaupun sebenarnya itu apa ya? Yang namanya kalau berbicara tentang viralitas ya pasti konten jedak-jeduk itu sebenarnya juga viral gitu. Tapi karena itu tidak sesuai dengan guideline apa ya, jalan ninja saya sebagai seorang yang membuat konten ya, itu saya sampaikan ke teman-teman gitu. Dalam satu tim tetap harus ada yang bersifat as a leader gitu, sebagai leader. Inilah yang bekerja sebagai leader ini yang harus memahamkan arah konten kita kemana, tujuannya kemana, kontennya harus seperti apa gitu. Itulah cara memahamkan teman-teman yang lain. Biar apa? Ketika brainstorming ini, ketika pembagian tugas ini, teman-teman sudah tahu gitu batasan-batasan yang harus dilakukan. Pun ketika teman-teman sedikit melenceng ya kita sampaikan gitu. Kita sampaikan posisi kita, karena posisi saya karena saat itu sebagai leader ya, saya sampaikan ini loh, kalau saya biasanya bikin konten seperti ini, jadi nanti kalian menyesuaikan ya harus seperti apa gitu. Itu pendapat saya tentang cara mempermudah untuk membagikan tugas. Karena kalau berbagi tugas ini tetap harus ada yang berperan sebagai leader gitu. Karena di leader forum, di kajian bersama pembina kami pada saat itu ya, Mas Diki dan Mas Ikro sering menyampaikan dalam satu kelompok harus ada satu orang yang berperan sebagai leader gitu. Bahkan ketika teman-teman mungkin ya Mas Afif lebih berpengalaman dalam emergency gitu ya, entah ada pohon tumbang, entah operasi SAR, entah kegiatan apapun itu, pasti ada satu orang yang harus berkegiatan sebagai leader gitu ya. Itulah kenapa di setiap teamwork harus ada yang berperan sebagai leader gitu. Agar ya untuk mempermudah pembagian tugas kita. Walaupun di awal tetap harus ada brainstorming, kita bikin apa, kita kontennya seperti apa. Mungkin seperti itu Mas jawaban dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Mas MRI Jawa Timur? Ataupun mungkin ada timbal balik? Ya, sama-sama. Ada nih aktif nih. Siap.
Ya, mungkin dari teman-teman yang lain. Om Gufron, mungkin aku mau tanya sedikit. Hajar melu-melu Om, ya Allah. Gini, Mas Gufron, seperti yang kita tahu ya, untuk algoritma setiap platform sosial media itu kan berbeda-beda. Entah mereka mengukur parameter bagus tidaknya konten itu mungkin dari interest-nya para user, atau mungkin dari engagement-nya, awareness-nya, dan lain sebagainya. Dan setiap platform pun juga pasti punya obstacle-obstacle masing-masing yang dimana itu menjadikan konten kita mungkin nggak bisa viral atau mungkin nggak bisa me-reach banyak orang gitu. Nah, lalu juga setiap orang itu pasti juga, setiap user maksud saya, setiap user dari setiap platform media sosial itu juga pasti mereka punya algoritma interest yang berbeda-beda. Mungkin contoh ini, saya mungkin suka konten-konten Instagram semisal ukti-ukti gitu ya. Pasti kan Saya juga suka. pasti kan yang bakal muncul di beranda saya itu adalah ukti-ukti. Atau mungkin Mas Apip suka konten-konten tentang kebencanaan atau semisal berita-berita lucu gitu. Pasti kan di interestnya Mas Apip, di berandanya Mas Afif sendiri kan pasti akan menampilkan konten yang berbeda dari punya saya gitu. Sama halnya mungkin Mas Gufron suka jedak-jeduk mungkin, semisal gitu ya. Dari Mas Gufron suka jedak-jeduk, pasti kan konten-konten yang bakal muncul itu pasti jedak-jeduk gitu. Nah, itu gimana cara kita itu untuk reach semua audiens itu bisa melihat konten kita gitu. Jadi cara kita untuk menggait semua algoritma setiap user-user contoh platform yang Instagram gitu ya. Menggait semua user-user Instagram itu agar bisa ter-reach konten kita ke mereka gitu. Mungkin itu sih pertanyaan saya, Mas Gufron. Ya, terima kasih. Ini salah satu, berarti inti pertanyaannya cara melawan algoritma sosial media gitu ya. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang mungkin masih coba saya gali gitu ya. Karena tidak jarang juga konten yang sebenarnya saya buatnya asal-asalan, malah banyak yang nge-share, banyak yang suka gitu, banyak yang like, banyak yang mungkin nonton gitu. Tapi ada juga konten yang udah dibuat serius, menurut saya momennya sudah pas, tapi ternyata pas sudah diupload ternyata sepi banget. Nah, ini kalau berbicara tentang benar-benar itu yang saya alami. Nah, kalau berbicara tentang algoritma ini kayaknya abstrak banget gitu ya, karena kan kita berbicara tentang AI gitu ya, artificial intelligence. Setiap orang pasti akun sosial medianya ada analisa sendiri dari AI gitu. Nah, itu kenapa kalau di awal tadi cara mengantisipasi itu ya kita harus paham siapa followers kita. Kalau kita di akun MRI ya pasti sasaran followers kita adalah orang-orang yang mencintai dunia kerelawanan gitu ya. Secara sederhana seperti itu, ataupun mungkin sebatas penasaran dengan dunia kerelawanan. Nah, itulah kenapa tadi di awal saya sampaikan memahami karakter followers itu sangat penting. Salah satu cara memahami karakter followers gimana ya, teman-teman bisa gitu Q&A di story, sebenarnya followers itu pengen konten yang seperti apa, ataupun mungkin mereka request konten yang seperti apa, atau mungkin bahkan di kolom komentar. Kalau dulu saya cukup sering ya ada konten ada yang komen lanjut part 2 segala macam gitu kan, berarti itu salah satu konten yang disukai oleh followersnya. Kalau berbicara tentang melawan algoritma algoritma sosial media ya, ini sesuatu yang masih coba saya pelajari juga, karena kalau saya masih tetap fokus dengan siapa followers saya gitu. Kalau melawan algoritma kayaknya karena saya bukan orang yang basic di media ya, saya juga belum terlalu paham gitu. Bahkan untuk ads yang lain pun saya juga masih mencoba memahami gitu. Masih melihat banyak sekali konten-konten masih melihat
perlu banyak belajar dari konten-konten YouTube. Ya mungkin itu ya Mas Fajar, mohon maaf kalau mungkin jawabannya masih kurang memuaskan. Padahal kayaknya Mas Fajar ini bisa lebih tahu loh Pak, daripada saya. Siap. Ini sekedar sharing saja Mas ya. Siap. Sebenarnya saya sudah pernah sih mencoba untuk ads, tapi ternyata sama. Karena memang saya ini kan orang yang suka sedikit memberontak ya. Jadi saya juga istilahnya pengen memberontak dari algoritma Instagram gitu. Dan saya coba ads juga. Dan ternyata itu memang sama. Dan dari ads sendiri juga punya parameter tersendiri untuk menentukan target audiens yang pas gitu. Jadi semisal kita kan kalau kita nge-ads gitu kan pasti kita bakal ada surveinya gitu ya. Mungkin ini tentang survei ads-nya diiklankan ini tentang apa? Mungkin pemasaran suatu produk atau semisal dunia kemanusiaan dan lain sebagainya. Dan memang sama seperti Mas Gufron sendiri bahwa saya juga masih mempelajari bagaimana cara agar kita itu bisa melawan algoritma dari Instagram itu sendiri. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Ayo kita cari sama-sama Mas. Nanti kalau kita udah bisa melawan, nanti sharing satu sama lain gitu. Siap, terima kasih Mas Fajar. Oh ya, itu mungkin ya salah satu yang harus kita lakukan bersama. Yang dilakukan oleh teman-teman yang buat konten adalah salah satunya apa istilahnya, harus banyak eksperimen gitu ya. Karena dengan banyak eksperimen, semakin banyak variasi konten yang teman-teman buat ya, secara tidak langsung teman-teman akan apa ya istilahnya, akan tahu gitu ya. Setidaknya, oh konten ini yang lebih banyak dibagikan oleh Instagram sepertinya. Oh konten ini yang lebih banyak dibagikan oleh TikTok. Oh konten ini yang ternyata banyak direkomendasikan oleh akun sosial media yang mungkin itu ya salah satu hal yang harus dilakukan memang dengan banyak-banyak eksperimen gitu. Makanya kemarin pas di VLC saya sampaikan ya, kenapa saya sangat tidak menyukai konten-konten dengan background Islami dan lain sebagainya, karena itu salah satu break the rules gitu. Ya kita harus banyak eksperimen gitu. Karena sasaran saya anak-anak muda kalau di follow SMRI Malang tentang usia paling banyak itu adalah 18 sampai 24 dan tentang selanjutnya dari 25 sampai 40 kalau nggak salah. Nah, itu kan usia-usia yang sebenarnya masih sangat senang dengan hiburan gitu ya. Kita kenapa kemarin dulu di Malang saya sering bikin konten entah di Jepangan, entah Korea dan lain sebagainya. Break the rules. Karena di saat akun MRI yang lain masih banyak yang menggunakan background Islami, hanya akun MRI Malang yang terlalu sering menggunakan background lagu Jepang, lagu Korea. Itu mungkin sebagai salah satu eksperimen dan ternyata berhasil gitu. Menggait banyak followers. Mas Afif suka yang Jepang. Siapa Mas? Inisialnya siapa Mas? Itu Mi Tanaka mungkin Mas Afif. Wih, offside. Offside, astagfirullah. Mungkin aku Terima sih, Mas. kasih Om Gufron atas penjelasannya. Siap, sama-sama. Kan kalau di Madiun itu yang paling ramai kan konten yang lagi viral. Contohnya kayak Mandalika kan juga. Nah itu bagaimana sih biar teman-teman peka terhadap apa yang viral? Terus diimplementasikan di konten. Gitu. Ya, cara tonton peka ya. Yang pasti harus riset gitu. Riset itu gimana sih? Sebenarnya riset bukan berarti teman-teman seharian harus scrolling konten gitu ya. Karena teman-teman bukan orang yang dibayar untuk seharian scrolling konten nyari referensi. Jadi ya teman-teman batasi waktu teman-teman sendiri untuk melihat gitu. Caranya gimana ya? Intinya hal paling sederhana teman-teman buka explore deh. Di explore apa rekomendasinya, ya udah di situ dilihat beberapa, oh mungkin ini yang lagi viral, mungkin entah di explore beberapa kali melihat gitu ya kalau di Instagram, ataupun mungkin di TikTok teman-teman juga scroll, oh konten yang seperti ini beberapa kali muncul, nah itu
yang viral seperti itu. Dulu sempat ya, kalau mungkin teman-teman tahu apa konten TikTok yang ngangkat kayak gini loh, ngangkat pasangannya gitu. Nah, dulu sebenarnya sempat saya mau bikin konten Noel ngangkat relawan gitu ya, tapi kontennya udah terlanjur udah terlanjur gak viral ya, jadi gagal bikin konten itu. Mungkin itu ya cara paling sederhana untuk mencari hal-hal viral, yaitu dengan ngecek di akun ngecek di explore teman-teman gitu. Atau mungkin hal sederhana ya, teman-teman bisa ngecek story followers kalian gitu, story teman-teman kalian gitu. Mungkin teman kalian ada yang nge-share, oh ada nih video yang lagi keren nih, oh ada nih konten yang lagi keren kayak gini, gitu teman-teman bisa lihat juga dari referensi yang dibagikan oleh teman-teman kalian gitu. Mungkin ada lagi? Kalau boleh saya menambahkan Mas Gufron buat Monggo, Mas jawabannya Fajar. Mas Amar. Sebenarnya gini ya, memang biasanya cara saya untuk melihat konten-konten yang sedang viral itu biasanya saya scroll dari explore IG maupun di FYP TikTok saya gitu. Cuman balik lagi di algoritma yang tadi, algoritma Instagram itu punya parameter di mana kita di mana Instagram itu tahu apa yang menjadi suatu hal yang menurut kita menarik gitu. Nah, kalau untuk cara saya, ini salah satu cara untuk saya melawan algoritma Instagram atau algoritma TikTok dan lain sebagainya. Itu adalah saya ada second akun. Jadi saya bikin akun baru satu, yang dimana saya tidak melike sama sekali konten-konten yang ada di TikTok ataupun di Instagram. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya itu adalah menetralkan dari algoritma yang akan ditetapkan oleh platform sosial media itu. Jadi suatu hal yang viral itu benar-benar pure dari apa yang Instagram ataupun TikTok ataupun platform media sosial lainnya yang mereka rekomendasikan, gitu sih. Sedikit tambahan dari saya. Terus juga tadi Mas Amar kan juga tanya bagaimana cara kita untuk memahamkan orang lain tentang konten yang sedang viral gitu. Kalau saya punya satu prinsip di mana ketika kamu menjadi konten kreator, jangan posisikan dirimu itu sebagai membuat konten, tapi jadikan dirimu itu adalah sebagai netizen. Agar apa? Agar kita bisa tahu apa yang disukai oleh netizen. Gitu. Istilahnya analoginya itu seperti kita berjualan nasi pecel misal. Kita jangan posisikan sebagai penjual nasi pecel, tapi posisikan kita sebagai penikmat ataupun konsumen dari nasi pecel itu sendiri. Dan akhirnya kita tahu bahwa oh nasi pecel yang enak itu seperti ini, nasi pecel yang disukai masyarakat itu seperti ini. Sama pun dengan konten, posisikan diri kita itu sebagai netizennya, posisikan diri kita itu sebagai penikmat kontennya. Jadi kita bisa tahu dari perspektif mereka. Gitu sih kalau tambahan dari saya mungkin Mas Amar. Oke sih, terima kasih tanggapannya. Terus aku nanya, mungkin rentang waktu yang nggak basi untuk konten yang lagi viral biasanya berapa hari sih, Mas? Rentang waktu ya, balik lagi tentang apa ya, ini masalah viralitas itu bukan sesuatu yang apa ya, yang bisa kita prediksi gitu ya. Tapi kalau saya sih ya hanya maksimal itu 1 bulan itu udah nggak viral sih. Ya, salah satunya mungkin kita tunggu ya nanti yayasan sebelah kira-kira beritanya bisa turun setelah 2 minggu atau 3 minggu gitu ya. Mungkin kita tunggu saja. Walaupun sebenarnya kalau auditnya sudah keluar dan menyatakan bersih ya pasti sudah langsung selesai gitu kasusnya. Tapi ya lagi kalau misalnya kita ngomongin rentang waktu viralitas konten itu biasanya seberapa ya, itu bukan sesuatu yang bisa diprediksi. Tapi jujur kalau saya sendiri sudah melewati waktu 1 bulan, biasanya saya nggak mau ngikutin tren itu lagi. Kenapa ya? Karena menurut saya 1 bulan itu waktu yang sudah sangat lama. Ya, mungkin itu dari pengalaman saya. Mungkin kalau ada lagi dari teman dari Mas Fajar atau mungkin tanggapan dari teman-teman yang lain. Kalau saya biasanya malah seminggu, Mas. Ya, itu karena
hanya emang TikTok ini cepet banget sih, konten apa ya, konten cepet bahasanya TikTok. Kalau menurut saya algoritma TikTok ini lebih rumit daripada Instagram sih, nggak tahu kenapa. Tapi emang lebih apa ya, lebih random kayaknya dan lebih Iya, variatif. bener. Memang algoritma TikTok itu lebih fluktuatif daripada Instagram. Istilahnya perpindahan trennya itu cepat banget sih. Aku juga ngerasa kalau di TikTok itu emang fluktuatif banget. Analoginya kalau teman-teman pernah main trading ya, di Instagram tuh kayak saham, tapi di TikTok tuh kayak kripto gitu. Jadi cepet banget gitu. Mungkin pertanyaan buat Mas Abim. Nah, kan tadi ngomong masalah second account. Nah, itu apakah emang benar-benar no follower atau gimana, Mas? Untuk mengetahui logaritmanya. Second account itu gini, biasanya itu konten viral yang benar-benar fresh itu adalah apa yang pertama kali direkomendasikan oleh suatu platform sosial media itu sendiri. Jadi semisal kita baru bikin akun gitu ya, pasti yang bakal muncul di FYP pertama kita itu kan benar-benar fresh ya Mas ya. Jadi itu belum tercemar sama interest kita gitu. Jadi semisal kita suka wibu-wibu gitu, tapi kita belum sama sekali nge-like konten wibu, otomatis dari algoritma Instagram sendiri tuh dia belum mengetahui dari interest kita itu seperti apa. Bener-bener fresh, bener-bener netral. Instagram belum tahu kita suka konten anime misal, atau Instagram suka konten dark joke misal. Jadi itu bener-bener freshnya tuh di situ. Kalau misal aku ngerasa akunku ini udah nggak fresh dan tercemar sama interestku, ya aku bikin akun baru lagi. Ya tahu sendiri akunku ada berapa. Ya, saya tahu kok Mas Fajar. Akun Samen pasti ada yang khusus untuk mencari sesuatu. Saya tahu. Oh itu di luar forum aja Mas. Ya, saya memang wibu, tapi saya juga K-popers. Jadi itu dua dunia yang sebenarnya tidak bisa disatukan, tapi coba saya satukan di akun Emery Malang pada saat itu. Dan alhamdulillah berhasil. Iya. Enggak, ada pertanyaan yang lain ataupun mungkin Ayo, ada sharing? monggo. Ada yang sharing lagi. Udah jam 10 loh ternyata. Ini udah ada WhatsApp. Semangat, Mi. Aku ngantuk. Enggak, yang mengakhiri teman-teman kalau pengen mengakhiri. Ya, kebetulan di Gimana sini teman-teman? masih siang. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Kalau nambahin satu kali lagi boleh nggak Mas? Ya, satu putaran. Oh ya. Satu putaran, oke. Oke. Iya, ini sebenarnya tidak bermaksud untuk apa ya istilah, bermaksud untuk menggurui atau seperti apalah orang bilangnya, tapi aku ada satu prinsip lagi yang saya pegang itu, konten kreator itu ibarat seorang hakim. Mereka harus bisa bersifat senetral mungkin. Jadi istilahnya kenapa kita harus seperti itu? Karena audiens yang kita reach itu berasal dari berbagai circle orang bilangnya. Berbagai latar belakang pendidikan, latar belakang masyarakat dan lain sebagainya. Istilahnya posisikan dirimu sebagai content creator itu selain kamu sebagai penikmat, netizen sendiri, itu adalah sebagai seorang hakim. Jadi kita harus bisa bersifat senetral mungkin. Karena apa? Kalau semisal konten kita itu sifatnya nggak netral, nanti kita akan dipandang apa ya istilahnya namanya, pro salah satu pihak gitu, mungkin orang bilangnya. Gitu sih. Mungkin kalau semisal salah bisa dikoreksi.
Ya, terima kasih Mas Fajar. Ya, emang harus netral sih. Walaupun mungkin kita punya kesukaan, tapi balik lagi kita ngomongin kesukaan orang. Kalau ngomongin kesukaan itu terlalu abstrak ya, banyak. Ya mungkin Mas Fajar, Mas Afif sama-sama suka Jepang, tapi mungkin idolanya berbeda gitu ya. Ya, namanya kesukaan. Masya Allah. Ya gitu lah ya. Kalau ngomongin kesukaan itu emang terlalu abstrak ya. Bener banget, memang terlalu abstrak dan kita harus bisa memposisikan kita dimanapun kita berada. Apalagi sebagai konten kreator itu memang istilahnya kita bilang itu suatu hal yang sepele, tapi konten kreator itu adalah seseorang yang benar-benar harus bisa memberikan kenikmatan bagi penikmatnya. Itu. Mungkin setelah ini Madiun akan banyak konten di Jepangan ya. Iya, saya tunggu. Muhammad Al-Fatih. Masya Allah. Masya Allah. Mantap. Saya diajarkan untuk menjadi seperti Naruto kalau saya. Ya kalau semisal kita dijadikan seperti seorang Muhammad Al-Fatih, tapi seorang konten kreator harus netral. Kalau semisal konten kreator itu juga bersifat seperti Muhammad Al-Fatih, reach kontenmu juga akan orang-orang yang seperti Muhammad Al-Fatih semua. Kamu tidak akan bisa merich wibu, merich ARMY, BTS, dan lain sebagainya. Sedangkan itu goals kita sudah berbeda. Kalau semisal kita mau memberatkan satu perspektif, ya kita bikin konten fans club aja, jangan jadi konten kreator. Intinya kalau kita ngomongin konten ya, perluas pasar gitu aja. Karena teman-teman mau di pasar manapun pasti tetap ada yang suka gitu. Walaupun mungkin mayoritas di MRI Kediri gitu ya, mungkin banyak yang Islami, kayak kemarin bahkan di VLC Islamisasi sekali. Walaupun mungkin di Malang enggak Kak, ini beberapa hal gitu. Atau mungkin di Malang banyak yang lebih suka Jepangan dan juga Korea-Koreaan gitu ya. Karena baik lagi pasar di setiap DPD mungkin berbeda, tapi teman-teman jangan takut untuk memperluas pasar konten. Ya, bisa link ya. Pakai UC browser sama-sama. Isla Santos. Oke. Lanjut ke Mbak Nurul. Baik, untuk mungkin sharing sessionnya sudah di penghujung acara. Sebelum kita tutup, akan ada penyerahan piagam penghargaan untuk Mas Gufron. Silahkan, Mas Muammar. Iya, mana penyerahan di sini ya? Secara simbolis saja. Aku harus agak menjauh. Kok kalian lucu ya? Aku nganu kanan atau kiri? Anjay. Iki. Oke, mungkin bisa tak ambil gambar ya ini. Tak satu. Aku Ini kanan atau kiri? Ya betul gitu, Mas. Gini. Maafkan Mas, anak-anak Madiun memang suka random biasanya memang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Always. Omku, piagam cetaknya diambil di Madiun ya. Diambil. Ciao. Ngawur. Iku masih Iwan sing nukokno tuh aku. Enggak ono sesi foto bareng. Iya di sini. Saya tutup dulu sebelum
Mik Mbak Nurul, Mik Mbak Nurul. Mik. Suaranya enggak Mbak kedengaran. Widih. Suaranya hilang tadi. Hilang. Yo. On. Baik. Pak Toto habis ini mungkin bisa Nah, sharing session kamera ngelas Pak Toto. semua teman-teman. Sudah malam soalnya. Waktu istirahat. Siap. Next time, Pak. Oke, siap. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik, dan akhirnya kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di Zoom meeting pada malam hari ini. Dan terima kasih untuk pemateri kita, Mas Gufron, yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman. Untuk menutup acara sharing session pada malam hari ini, marilah kita membaca kafaratul majelis. Terima kasih sekali lagi. Akhirnya saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mewakili dari seluruh rekan-rekan yang bertugas. Selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.